Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang belum kenal, hai, nama aku Rizky. Sekarang aku tinggal di Hamburg di Jerman sejak tahun 2022 dan aku ke Jerman sejak tahun 2018 sebagai au pair, tepatnya di Kassel. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian tips-tips apa yang bisa kita lakukan atau at least apa yang dulu aku lakukan ketika aku merasa tersesat, ketika aku merasa kehilangan tujuan dalam hidup, ketika aku ngerasa kenapa aku hidup, kenapa aku di sini, kenapa aku melakukan ini. Dan di sini aku mau menjelaskan dulu kenapa kita mempunyai perasaan itu dan bagaimana cara kita menghadapi masalah ini. So, selamat menyaksikan. Jujur aja, merasa tersesat atau merasa kehilangan arti dalam hidup sebenarnya itu nggak sedramatis apa yang kita pikirkan atau apa yang kita bayangkan. Mungkin ini datang dari hal-hal kecil yang nggak kalian perhatikan. Contohnya kalian kekurangan tidur, atau kalian dehidrasi, kekurangan minum air, atau mungkin kalian makan makanan yang tidak bernutrisi untuk tubuh kalian, untuk otak kalian, untuk pikiran kalian. Atau mungkin kalian kurang bergerak, atau mungkin kalian bergadang, main game, atau main HP, atau kebanyakan melihat layar kaca atau layar, dan atau mungkin kalian kebanyakan tugas atau kecapean, atau ini kayak hal-hal ini bisa membuat tubuh kita capek, membuat pikiran kita capek, membuat otak kita capek, dan kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya itu kita capek aja gitu, bukan karena kita tersesat, kehilangan arah. Dan hal penting yang ingin aku katakan ke kalian, kalau kalian merasa tersesat, merasa kehilangan tujuan hidup atau kehilangan arti dalam hidup, ini bukan berarti kalian gagal, ini bukan berarti the end atau akhir dari hidup kalian. Mungkin saja ini bisa awal dari hidup kalian, atau ini tanda-tanda, atau ini cuma peringatan ke diri kalian di mana kalian harus memperhatikan diri kalian sendiri gitu. Berdasarkan pengalaman aku dulu, ini hal-hal yang aku lakukan ketika aku menghadapi masalah tersebut, ketika aku kehilangan arah, kehilangan tujuan dalam hidup, ketika aku tersesat. Step yang paling pertama yaitu ambil istirahat, take a break, ambil pause, ambil istirahat dari apapun itu yang kalian lakukan, maupun dari kerjaan, maupun itu belajar, maupun itu tugas, maupun itu doom scrolling, melihat-lihat sosial media, mau itu dari gaming atau dari nonton series favorit kalian atau apapun itu, kalian coba ambil istirahat. Karena terkadang dulu ketika aku ngerasa kayak aku lagi ngapain sebenarnya di sini? Kayaknya kalau aku ngelakuin ini, kalau aku ke sana, kalau aku melakukan ini, mungkin hidup aku bakal lebih berarti. Kalau aku ganti kerjaan, atau kalau aku pergi travel kemana, atau kalau aku melakukan project baru, mungkin hidup aku bakal lebih berarti. No, it's not going that way. Sebelum kalian melakukan step atau melakukan sesuatu, alangkah baiknya kalian mengambil istirahat dulu dan renungkan apa yang terjadi, dan renungkan apa yang terakhir kali kalian lakukan. Tidur, makan, minum, bergerak, melihat layar HP atau komputer atau apa, atau kerjaan, atau mungkin merokok atau alkohol atau apapun itu kalian lihat, kalian refleksi apa yang terakhir kali kalian lakukan. Kalian gak harus kayak bener-bener ngambil waktu, bener-bener di plan. Coba aja kalian kayak mungkin sebelum tidur, atau kalian lagi istirahat, ataupun waktu yang perfect untuk melakukan hal ini untuk kalian yang muslim, mungkin ketika kalian setelah kalian sholat, atau kalian pergi ke masjid, atau meditasi, atau untuk kalian yang Kristen, mungkin kalian ke gereja, kalian berdoa. Kalian berdoa tuh bukan berarti kita mau minta sesuatu ke Tuhan juga. Bisa aja kalian gunakan waktu itu untuk diri kalian sendiri, untuk merenungkan diri kalian sendiri. Dan coba, mungkin untuk kalian yang sangat religius, coba diskusikan dengan Tuhan, diskusikan dengan siapapun itu yang kalian percaya 100%, dimana kalian bisa mengatakan semuanya ke sesuatu itu gitu. Karena terkadang ide-ide datang ketika kalian merasa tenang, atau ketika kalian merasa sunyi, kalian tidak terganggu, atau ketika kalian berdoa, ketika meditasi, ketika sholat, ketika berdoa, itu kadang ide-ide masuk ketika ketika tubuh kita dan pikiran kita tenang. Dan yang kedua, kalian coba ingat hal-hal yang
membuat kalian hidup kembali, hal-hal yang membuat kalian bersemangat lagi. Coba kalian flashback ke zaman atau ketika kalian lagi kecil, ketika kalian di masa remaja, masa SD, masa SMP, atau masa SMA, atau beberapa tahun yang lalu. Hal apa yang membuat kalian hidup lagi? Hal apa yang membuat kalian merasa hadir di dalam dunia ini, merasa hadir dengan diri kalian sendiri, merasa sangat terhubung dengan diri kalian sendiri. Contohnya aku tumbuh di desa, jadi kayak hal yang membuat aku bahagia itu kayak pergi berpetualang atau kayak si bolang gitu, atau masak-masak atau ngapain gitu, atau pokoknya kayak atau ngegambar atau main musik atau pokoknya hal-hal yang tidak bersangkutan dengan HP, dengan layar kaca, dengan komputer, dengan apa, pokoknya kayak hal-hal yang real, hal-hal yang sangat real gitu. Sekanak-kanak apapun itu terdengarnya, itu bukan berarti kita kekanak-kanakan. Itu emang passion kita. Itu emang yang membuat kita bahagia. Itu emang yang membuat hidup kita berarti. Itu yang membuat kita ini alasan kenapa aku hidup, atau ternyata hidup itu indah karena aku bisa melakukan ini dan itu gitu. Contohnya kayak aku 26 tahun dan aku masih ikutan cheerleading, aku masih ikutan nari-nari, aku masih bergerak, masih olahraga, masih ini itu gitu, kayak kayak ini hal-hal yang aku seneng banget lakukan ketika aku di masa sekolah, ketika aku pokoknya masa sekolah aku nari banyak, dan sampai sekarang aku nggak berhenti karena aku suka banget nari, dan nari itu bener-bener merasa kayak di rumah, merasa kayak ini dunia aku, ini di dunia aku. Jadi kayak coba kalian rewind, coba kalian flashback ke masa lalu kalian dan cari passion kalian, cari hal-hal yang membuat kalian hidup. Dan yang ketiga yaitu memulai membangun hal-hal kecil yang berarti untuk kalian. Ini bukan berarti kita fokus ke kayak aku melakukan ini karena aku ingin mencari arti dalam hidup atau mencari tujuan dalam hidup. Kita nggak fokus ke sini dulu, tapi untuk berada di sini, di situasi di mana kita mencari tujuan dalam hidup, arti dalam hidup, alangkah baiknya kalau kita melakukan hal-hal kecil dulu. Contohnya kayak memulai ritual kecil seperti jauh-jauh dari HP, atau seperti kita tidak membawa HP ketika kita kerja, kita belajar, ketika kita belanja di perjalanan, atau mau tidur, atau pas bangun tidur, atau ketika kalian siap-siap untuk kerja, ataupun setelah kerja, atau ketika kalian ketemu sama teman-teman kalian, atau sama keluarga kalian, atau apapun itu, coba kalian jauh-jauh dari HP kalian, jauh-jauh hal-hal yang bisa mengganggu aktivitas kalian gitu, dan kalian coba minum air lebih banyak, kalian coba tidur lebih produktif, tidur lebih awal, dan tidur cukup at least 7-8 jam. Terus kalian coba untuk makan makanan yang bernutrisi untuk tubuh kalian, buah-buahan, sayuran, makanan fresh, makanan segar. Atau alangkah baiknya kalau kalian bisa masak sendiri, dan coba kalian membangun rutin atau struktur di kehidupan sehari-hari kalian gitu. Kayak rutin baru aku itu kayak jam 10 malam aku offline, aku udah nggak chattingan lagi. Pokoknya HP aku udah offline, aku flight mode, dan aku taruh HP aku di luar kamar tidur aku gitu. Makanya aku juga kayak beli alarm kecil ini karena jadi kalau aku bangun kayak aku punya alarm gitu, aku nggak ada excuse HP di samping aku karena aku pengen karena aku butuh HP untuk alarm gitu, karena dulu ini kebiasaan aku gitu. Jadi kayak sebelum tidur aku kayak di HP gitu, dan itu kayak gak bagus untuk tubuh kita dan otak kita. Dan mungkin kalian juga bisa melakukan hal seperti sukarelawan. Mungkin kalian bisa menolong atau memberi makan orang-orang yang ada di jalan, atau aku nggak tahu, pokoknya kalian coba melakukan sesuatu di mana sukarelawan, atau ikutan komunitas-komunitas, atau kayak membantu membersihkan sampah, atau
bersih-bersih di mana gitu, atau pokoknya lakukan hal-hal yang sangat-sangat berarti yang mungkin bisa menolong orang lain, menolong orang tua kalian, teman kalian, atau siapapun itu, dan kalian lakukan itu untuk diri kalian, bukan untuk sosial media, bukan untuk diperlihatkan ke siapa-siapa atau ceritakan ke siapa-siapa, ini untuk kalian aja gitu. Itu juga bisa membantu kita memberi arti dalam hidup kita, memberi tujuan dalam hidup kita. Jadi kayak, ini tujuan dari hidup, um, ini arti dari hidup gitu. Dan pokoknya kayak tips dari aku itu coba untuk lebih present, lebih hadir di dunia nyata, lebih hadir untuk diri kalian sendiri, untuk orang-orang yang ada di depan mata kalian. Usahakan kalian tidak terjebak di dunia sosial media, atau usahakan kalian tidak terjebak dengan apa yang kalian lihat di sosial media. Jangan sampai terjebak dengan kehidupan orang lain di sosial media. Oh, hidup mereka kayak gini, hidup gue kayak gini-gini aja deh kayaknya. Jangan. Itu cuma sosial media. Coba kalian buka mata kalian di dunia sekitar kalian, apa yang terjadi, apa observasi, dan lebih hadir di dunia ini, di dunia nyata, untuk orang-orang tersayang kalian, untuk diri kalian sendiri. So, ini benar-benar butuh proses, ini nggak akan terjadi 1-2 malam. Kalian, ini benar-benar harus ada kemauan dari diri kalian sendiri. Untuk kalian yang ingin hidup kalian lebih berarti, ada tujuan, nggak merasa tersesat lagi, coba kalian lihat diri kalian sendiri, renungkan diri kalian sendiri, dan sayangi diri kalian sendiri, hormati diri kalian sendiri, dan disiplin dengan diri kalian sendiri, karena itu yang paling penting dalam hidup. So, kayaknya itu aja. Aku masih banyak tips-tips yang ingin kalian share ketika aku ada di fase atau di situasi kesulitan, di situasi dimana aku kehilangan arah dalam hidup, kehilangan tujuan, sampai akhirnya aku menemukan tujuan dalam hidup, sampai akhirnya aku menemukan, oke, kenapa aku ada di dunia ini, kenapa aku hidup, kenapa aku ada di sini gitu. Dan aku sangat-sangat excited untuk share ini ke kalian. So, untuk kalian yang ada feedback, untuk kalian yang ingin mendengarkan, atau untuk kalian yang excited juga untuk mendengarkannya, untuk menyimaknya, dijamin ini bisa menginspirasi kalian, mungkin bisa menjadi life guidance, atau bisa memberi kalian arah, atau mungkin bisa menolong kalian kalau kalian sedang ada di posisi ini atau di situasi yang seperti ini. Dan ya, kalian tulis di komen, jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka, share ke orang-orang yang kalian sayangi, ke orang-orang yang mungkin membutuhkan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Ini sangat-sangat berarti untuk aku, dan ini sangat memotivasi aku untuk membuat konten yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian. Dan untuk kalian yang baru, aku juga membahas video tentang Jerman atau kehidupan aku di Jerman. Coba kalian lihat video-video yang lainnya. So, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.